bagaimanapun itu adalah titah Kanjeng Sultan untuk dipertahankan. Ada tulisan Sultan Ageng Tirtayasa dalam naskah Babat Banten bahwa jaga laut, jaga sawah, jangan sampai bahasanya ada sampai 3 hari akhir. Jadi dalam Undang Cipta Kerja PP 28 sudah diatur mana yang menjadi kewenangan pusat, mana yang menjadi kewenangan provinsi. Kalau 12.22 adalah kewenangannya provinsi. Gimana caranya kita bikin atau majelis kami kalau di wilayah Kota Serang itu mengajak pemerintah provinsi menyusun regulasi lokal yang terkait dengan tata kelola pesisir dan laut. Aksesnya dipersilakan. Siapa yang membuka itu? Yang kita juga. Siapa yang kita? Yang punya kebijakan. Siapa yang punya kebijakan? Ya pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, gitu kan. Sampai kepada RT RW. RT RW juga bisa itu membuka akses itu. So, ada izinnya kan? Ada perizinannya. Gitu. Ya, harus kembali ke kita. Kalau kita yang menjadi orang-orang yang rakus, yang tamak, potensi apapun tidak akan bisa. Syarat mutlak yang harus kita jaga, kalau tidak bisa menjaga seluruh pesisir Indonesia merah putih berkibar, sekurang-kurangnya muara-muara itu kita jaga. Jadi muara itu yang mempertemukan agraris dan maritim. Diskusi tadi itu menarik ya, karena dari berbagai sektor. Saya sih kebetulan di DPRD Provinsi Banten. Kalau secara formal memang tidak membidangi, tetapi sebagai masyarakat Banten yang kebetulan di Banten, saya kira itu potensi yang harus digali, dikuatkan, mulai dari sumber daya manusia. Kemudian saya juga mendengar katanya pengawas kelautan juga dengan SDM yang sangat terbatas, mungkin harus ada peningkatan juga, sehingga dengan ada bertambahnya SDM di pengawasan di kelautan, harapannya itu juga bisa mensupport sumber daya kelautan yang ada di provinsi. Kita nanti akan bikin surat, ya akan menyurati kepada Pak Gubernur dan Bupati Wali Kota, tembusan mungkin kepada Ketua DPRD Provinsi Banten juga ya, legislasinya, agar hal-hal yang sudah kami rekomendasi ini menjadi perhatian khusus dari pemerintah daerah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rekomendasi kami kepada pemerintah hasil FGD bertema potensi keunggulan kompetitif maritim Banten sebagai berikut: 1. Penataan regulasi maritim Banten. Kemudian yang kedua, penyiapan kuantitas dan kualitas SDM di Provinsi Banten. Yang ketiga, investasi yang ramah lingkungan, ya, dan juga berpihak kepada masyarakat miskin atau nelayan. Yang keempat, penyiapan kualitas dan juga kuantitas, ya, pengawas pada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Jadi di pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten itu pengawas kelautan, pengawas perikanan itu sangat minim, ya sangat minim. Jumlahnya sangat jauh sekali. Apalagi kita harus mengawasi, ya pengawas kelautan perikanan itu harus mengawasi dari ujung Banten Utara itu di Kecamatan Kosambi, ya Kabupaten Tangerang, sampai ke utara, kemudian laut barat, kemudian laut selatan, sampai ke Cibareno, Kecamatan Silograng, Kabupaten Lebak. Itu di batas Kecamatan Pelabuhan Ratu, ya Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. Nah ini sangat penting sekali penguatan atau penambahan personil, baik kualitas maupun kuantitas pengawas perikanan yang ada di Provinsi Banten. Kemudian yang terakhir, yang kelima, perlunya perencanaan pembangunan partisipatif, holistik dan integratif. Nah ini sangat penting sekali. Jadi semua stakeholder perlu dilibatkan, ya. Kira-kira seperti itulah rekomendasi dari kami kepada pemerintah.